Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pik R Mandupes, kenalin aku Naila Medina Hafsah, biasa dipanggil Damai, dan jabatan aku di Pik R adalah Wakil Ketua Pik R. Nah, di sini juga ada teman ngobrol aku nih. Kenalin dong Kak, namanya siapa? Hai, nama aku Anisha Daratama, biasa dipanggil Dara. Jabatanku di Pik R adalah sebagai Sekretaris 1 di Pik R. Nah, baik, di sini kita akan melakukan podcast membahas mengenai What is Pik R. Nah, menurut Kak Ara nih Kak, Pik R itu apa sih? Menurut aku, Pik R adalah suatu wadah bagi para remaja untuk melaksanakan kegiatan PKBR. Nah, kegiatan PKBR itu sendiri adalah program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, jadi intinya Pik R adalah pusat informasi konseling remaja yang akan membahas masa depan remaja. Nah, di sini kita udah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan kami jawab juga. Nah, dimulai dari siapa dulu nih Kak Ara? Aku aja gimana? Boleh, silahkan. Apa nih? Pertanyaan pertama, pengertian triad KRR. Nah, triad KRR adalah 3 risiko yang akan dihadapi oleh remaja atau mahasiswa. Yang pertama adalah tingkat seksualitas, yang kedua adalah nafzah, yang ketiga adalah HIV, dan yang terakhir adalah AIDS. Kalau menurut Kak Aran, ini bukannya sama nggak sih pertanyaan yang diberikan adik kelas kita yang ada di grup? Iya nggak sih Kak, pertanyaan tentang hubungan triad KRR dengan seksualitas, nafzah, HIV, dan AIDS? Nah, kalau menurut Kak Ara nih Kak Ara, apa sih hubungan dari itu semua Kak? Nah, menurut aku, hubungan dari seksualitas, nafzah, HIV, dan AIDS dengan triad KRR itu adalah karena hal tersebut merupakan isu atau problematika yang sering muncul di kehidupan remaja seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya nih Kak, seksualitas. Kita pasti kan pernah pacaran kan? Iya dong. Nah, pacaran itu sudah melampaui batas hal yang wajar seperti melakukan hubungan suami istri, terus hamil. Nah, sedangkan kita kan masih di usia sekolah nih Kak. Kalau hamil terus ya aborsi, sehingga kan aborsi itu bisa mengganggu kesehatan reproduksi kita. Kalaupun ujung-ujungnya nikah, pasti umur kita yang masih belasan ini tuh belum masuk ke dalam kriteria pendewasaan usia perkawinan. Ya benar juga sih. Kalau misalkan yang HIV AIDS dan nafzah gimana Kak? Kalau nafzah itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafzah itu sejenis senyawa kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik melalui oral, mulut, dihirup melalui hidung, ataupun disuntikkan ke dalam tubuh kita. HIV itu Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Yang terakhir ada AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh kita karena terserang HIV. Jadi bagi para korban AIDS tentunya sudah menderita HIV. Nah, bahaya juga ya Kak kalau kena triad KRR tersebut. Oke, aku lanjut ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Waduh, mau nikah umur berapa Kak? Kalau aku sih niatnya pengen nikahnya umur 21 ya Kak. Kalau Kakak gimana? Niatnya sih tamat ini mau nikah aja Kak. Waduh, jangan dulu Kak, karena sesuai dengan materi yang sudah kita bahas dulu mengenai PUP, pendewasaan usia perkawinan. Nah, itu tuh kemantapan usia seorang wanita dan pria itu menikah pada kalau wanita Kak persiapannya itu pada umur 21 tahun, dan untuk pria itu kesiapannya adalah di umur 25 tahun. Jadi buat teman-teman yang berencana nikah sehabis atau sehabis sekolah ini, ditunda dulu ya agar kita terhindar dari itu semua. Nah, buat teman-teman, pernikahan dini di kehidupan real life kita ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang pet. Beda sekali. Oke, lanjut ke arah pertanyaannya. Nah, pertanyaan paling asik nih Kak. Selama masuk Pik R, keseruannya apa Kak? Nah, kalau menurut Kak Ara apa tuh Kak? Bagi aku keseruan masuk Pik R itu karena di Pik R itu sistemnya lebih kekeluargaan, terus gak mandang jabatan. Kita jabatan di Pik R itu cuma status semata ya Kak. Iya. Soalnya kan kalau di inti ada juga nih yang kita masih kelas 11, sementara anggota ada yang kelas 12. Iya. Nah, jadi kami di Pik R menjunjung tinggi kebersamaan, namun tidak menghilangkan rasa saling menghargai. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Di Pik R ada berapa bidang sih Kak? Nah, di Pik R itu sebenarnya ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang inti, humas,
nabza, UKS, dan perlengkapan. Nah, untuk inti itu sendiri adalah fungsinya sebagai mengontrol dan melakukan interogasi pada bidang-bidang lain. Kalau nabza gimana Kak? Kan Kakak sebagai alumni nabza nih. Bidang nabza itu tugasnya tuh kayak memberikan materi kepada para anggota tentang hal-hal yang berbaur dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau perlengkapan itu lebih ke ngebantu event-event gak sih Kak? Iya benar sih Kak. Nah kalau menurut Kak Damai humas itu gimana Kak? Kan mantan anggota humas juga. Oh iya, kalau menurut Damai, humas itu berfungsi sebagai menyampaikan informasi, mempersiapkan informasi, dan juga melayani anggota-anggota lainnya, juga melayani jika ada yang ingin bertanya untuk adik-adik kelasnya. Nah yang terakhir Kak, untuk UKS. Bidang UKS, mungkin semua dari kita udah tahu ya kalau UKS itu unit kesehatan sekolah. Nah salah satu proker bidang UKS di sekolah kita itu kayak jaga di UKS nggak sih Kak? Jaga di UKS. Yang kayak piket UKS ya Kak? Iya, terus jaga adik-adik di belakang barisan, bawa tandu sebelum upacara. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini aku lagi ya Kak. Manfaat PIK-R. Menurut Kak Ara, manfaat PIK-R itu apa sih Kak? Manfaat PIK-R kalau menurut aku pribadi ya, manfaat PIK-R itu bisa menambah ilmu pengetahuan aku tentang kesehatan reproduksi remaja. Terus menambah pengetahuan aku tentang gimana cara aku merencanakan kehidupan aku agar lebih terencana, seperti kegiatan 5M, melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, dan mempraktekkan gaya hidup sehat. Kalau menurut Kak Damai gimana? Nah, kalau menurut aku, PIK-R itu adalah pusat informasi konseling remaja, yang dimana adalah tempat atau wadahnya untuk para remaja untuk mencari suatu solusi dari masalah yang mereka hadapi Kak. Gitu ya Kak. Oh iya, dan juga ada pertanyaan terakhir nih Kak dari adik kelas kita. Kakak ingat nggak sih pertanyaannya? Ingat Kak, bentar dulu dicari. Pertanyaannya tuh tentang pacaran nggak sih Kak? Waduh, tentang pacar. Oh iya, kalau nggak salah iya deh Kak. Iya nih, Kak, kalau aku kan punya pacar Kak. Pacar aku sering marah sama aku. Maaf ya, nanya gini sama kakak. Nah gimana nih Kak pendapatnya? Waduh, gimana ya? Kalau menurut aku sih ditinggalin aja ya, karena tidak semua remaja itu berpautan dengan pacar, hubungan ini segala macam. Karena remaja masih punya banyak hal yang harus mereka kejar. Salah satunya cita-cita, membanggakan orang tua. Nah, itu tuh masih banyak yang harus kita raih. Jangan berpusat hanya dengan pacar. Ya, pacar aku marah, ya pacar aku ini. Stop, karena masih banyak lagi hal yang lain harus kita lakukan. Kalau menurut Kak Ara, Kak? Mungkin bagi sebagian dari kita pacaran itu untuk penyemangat sekolah ya Kak. Apalagi kalau pacarnya satu sekolah, satu kelas, pasti paling semangat ya kan Kak. Nah tapi kalau pacarannya itu sudah termasuk toxic relationship, mending disudahi daripada berakhir dengan hal yang gak wajar. Seperti kayak mungkin kekerasan, begitu Kak. Kan hubungan seksual gak sih Kak? Bisa juga Kak. Nah Kak, kita nggak mau ngebocorin tentang pendaftaran PIK-R nih Kak. Bocorin nggak ya? Bocorin nggak ya? Bocorin deh. Jadi PIK-R akan melakukan pendaftaran anggota baru seleksi pada tanggal 2 Oktober bulan 2 Oktober ya, bulan Oktober dong. Astagfirullah. Pada bulan Oktober mendatang, dan diharapkan pada adik-adik semua untuk ikut dan berpartisipasi pada pendaftaran itu. Bajunya apa sih Kak? Kostum yang akan dipakai? Kalau outfitnya untuk cewek roknya hitam, bajunya batik. Tapi batiknya kalau nggak punya baju batik boleh pakai baju sekolah kan Kak? Boleh. Nah kalau jilbabnya juga menyesuaikan, tetapi harus wajib pakai sepatu kan Kak? Iya, nggak boleh pakai sendal ya, karena kita menghargai. Nah, katanya nih Kak, pada saat pendaftaran akan dikasih cemilan juga, benar nggak sih Kak? Nggak usah deh Kak. Wah, kok nggak usah? Padahal konsumsi udah menyiapkan itu loh Kak. Nah, jadi pada saat pendaftaran adik-adik semua juga akan diberikan snack berupa makanan dan air minum ya Kak? Iya, tentu. Jadi buat adik-adik jangan khawatir, takut kelaparan ya, karena kami akan menyiapkan untuk kalian semua. Nah, kayaknya pertanyaannya udah habis nih Kak. Kita tutup kali ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih kepada Sobat Mandupe semua, dan kami harap pada adik-adik semua untuk daftar ya pada 2 Oktober mendatang. Oke, kami minta maaf jika kami memiliki kesalahan tingkah laku atau kesalahan sifat dan kata dari tadi. Jadi kita tutup Kak. Oke, dadah sahabat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Mandupes. Tunggu, sobat PIKR Mandupes. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai PIKR. Nah, katawanan Ustaz Ara lama ngece itu lah. Kok disabui? Hai. Tadi Ustaz anak ngece Ustaz. Hai. Halo sobat PIKR Mandupes, Hai ketemu sobat, lagi sama sobat duluan Ara. Hai sobat PIKR Mandupes. Ketemu lagi sama aku Nela Medina Hafsa. Hai, kenalin aku dong. Tuh, ini podcast pertama kita. Pertama kali. Nggak usah buat podcast pertama tuh Ara. Udahlah. Oke, di sini kan. Dengan teman ngobrol aku lupa kenapa. Lupa lah rasa. Hai, kenalin aku. Tunggu 1, 2, 3.